saudara sahabat Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan sahabat Jateng kali ini berada di Magelang, Borobudur tepatnya, di sekitaran Borobudur. Pastinya di sini Anda penasaran dengan apa yang ada di belakang saya, yaitu VW. Nah, tempat yang kali ini, segmen pertama ini akan saya bahas adalah VW Trip Borobudur. Dan di samping saya adalah ada Mas Arif selaku pelopor atau perintis VW Trip Borobudur. Langsung saja kita tanya-tanya pada narasumber kita kali ini. Apa kabar nih Mas Arif? Atau yang lebih dikenal dengan Mas Basir ini ya? Baik Bu. Alhamdulillah. Jadi Mas Basir, ini apa sih sebenarnya yang melatar belakang Mas Basir akhirnya menjadi pelopor atau perintis dari VW Trip Borobudur? Ya, pada suatu ketika itu kami dipertemukan, yaitu pas waktu kita nongkrong, yaitu ada di angkringan ya, kita beberapa dari teman-teman pelopor yang sampai saat ini juga masih eksis. Bahwasannya kami adalah anak Akamsi yang ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Yang orientasinya bahwasannya kita menggunakan suatu kesempatan momen bahwasannya dengan hiruk pikuknya Candi Borobudur, bahwasannya itu yang memotivasi kami untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Oke, ya. Wisatawan juga wisatawan, ya. Jadi kita cuman hanya untuk memberikan peluang bahwasannya Borobudur itu cuma hanya sebuah benda mati, tapi yang bisa meninggalkan, memberikan sesuatu manfaat bagi kemaslahatan orang banyak, bagaimana kita menyikapinya. Ya, kami sebagai anak Akamsi mempunyai pemikiran bahwasannya untuk di kawasan sekitar penyangga Borobudur, yaitu yang memotivasi kami sebagai anak Akamsi ini ya. Jadi menggunakan momen ini bahwasannya Bali punya sawah, ya. Kita punya juga, Lavatur punya Merapi, punya Jeep. Nah, kita mengaplikasikan itu dari beberapa segmen dari pariwisata, yaitu terutama dari Bali, yaitu kami termotivasi dari Lavatur. Lavatur Merapi itu ya. Alhamdulillah dengan obrolan cuma hanya di sebatas kita ngobrol dari perintis-perintis yang selama ini mereka sudah berdiri sendiri-sendiri, mempunyai komunitas masing-masing. Ya alhamdulillah kami tetap masih bersinergi dari sekarang. Dari awalnya kami pengen bahwasannya kami berkolaborasi dengan masyarakat, yaitu alhamdulillah sampai saat ini yang dulu cuma hanya kita sekitar 6 unit, sekarang alhamdulillah sekitar 400. 400 berarti dari 6 ini langsung ya, 400. Tapi proses yang dilalui tidak seperti membalik telapak tangan sepertinya. Bisa cerita sedikit nih? Ya. Ya, kalau untuk masalah cerita pahitnya kami sudah 8 jalan 9 tahun ini. Oh, udah 9 tahun 9 ini tahun ya. Dengan tidak mudah ketika kita membranding suatu destinasi, yaitu berupa motor safari. Yaitu kalau untuk tahun 76 yaitu mobil PW Safari untuk kendaraan moda transportasi Pak Camat. Nah, dari waktu kecil itu saya bermotivasi bahwasannya suatu saat saya pengen mobil itulah. Ini akhirnya terwujud. Dan menjadikan suatu rezeki bagi keluarga dan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, pada intinya dalam suatu bisnis pariwisata, dalam satu usaha yang bisa menggandeng untuk beberapa manfaat untuk masyarakat. Salah satunya kita mengangkat UMKM dan Ekraf, ya sebagaimana sekarang jadi program pemerintah juga. Iya, betul. Ya, salah satunya ini menjadikan kami bahwasannya untuk menggandeng UMKM dan Ekraf. Sekarang alhamdulillah mereka bisa berjalan dan memberikan suatu nilai yang positif untuk sekitar, termasuk ada beberapa UMKM yang sudah sampai saat ini mereka untuk perekonomiannya bahwasannya sangat membantu untuk masyarakat sekitar, terutama untuk warga sekitar, ya termasuk ada Rangginan, Buyatin, ada Puput Mas Jamur, Mas Puput Jamur Borobudur.
Ya salah satu sekarang jadi pionir oleh-oleh Borobudur. Nah itu tadi yang mau saya tanyakan, ini pemirsa sekalian juga pastinya tertarik dong dengan VW yang ada di belakang kita ini. Ini awalnya miliknya dari Mas Bas sendiri atau memang dari komunitas yang Mas Bas? Awalnya kami usaha ini dari pribadi. Pribadi? Ya, yaitu kami dengan lambat laun bahwasannya merubah mindset teman-teman yang mempunyai modal daripada uangnya itu hanya untuk ditabung. Paling enggak kita bisa memberikan untuk peluang bisnis tambahan, terutama teman-teman kami waktu itu ya. Tidak sedikit teman-teman yang kami itu udah ada yang PNS, itu ya memang kenapa? Itu lebih memudahkan kami untuk memberikan, mempresentasikan bahwasannya mau menginvestkan uangnya untuk itu, tetapi dengan syarat untuk drivernya itu kita ambil dari lokalitas, dari warga sekitar. Berarti ya. itu kan berarti ini ya SDM-nya merangkul SDM Ya. yang ada di situ. Ya, jadi awalnya kita memang kesusahan ketika kita untuk membangun ini harus bagaimana caranya untuk menambah untuk unit. Waktu itu kita dalam tahun pertama itu cuma hanya 11 unit. 11 unit jadi 6, 11 Ya, hingga akhirnya 11. 400. Tahun kedua itu 17 unit. Tahun ketiga kita 32 unit. 32. Ya. Jadi waktu ke 50 itu kita udah kena pandemi. Oh, 2019 2020. Ya, kita masih pandemi. Ya waktu itu ketika kita dapat order kita masih pinjam dari luar kota, yaitu terutama kita dari Bantul. Nah, ke Jogja. Ya, jadi susah ya pahitnya kami ketika kita dapat grup, kita uang yang untuk kita kasihkan untuk tambahan teman-teman yang di luar kota waktu itu ya. Oke. Mas Bas, tadi kan kita lihat kalau yang VW ini tidak hanya keliling-keliling daerah sini aja, tapi juga singgah ke beberapa tempat-tempat UMKM yang tadi sempat disebutkan di budidaya jamur punya Mas Puput, kemudian budidaya madu, budidaya sentra gerabah, itu kan juga sebagai upaya untuk merangkul semua. Jadi VW Trip Borobudur ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga memberikan efek yang luas buat masyarakat sekitar. Seperti itu Mas. Iya, ya. Jadi gini, dulu waktu sebelum kita mulai awalin itu untuk akses menuju ke tempat-tempat yang sekarang sudah menjadi pionir, salah satunya desa-desa wisata tertentu, itu dulu cuma hanya bisa diakses pakai cycling. Ya, jadi kita termotivasi itu bahwasannya tercetus untuk mobil ini yang bisa untuk segala untuk menunjang medan itu terjangkau oleh ini ya. Pasnya dengan ini ketika sekarang banyak sekarang semua hampir rata-rata satu kabupaten ini khususnya untuk sekitaran Candi Borobudur itu bahwasannya untuk setiap kelurahan desa itu sekarang sudah menjadi desa wisata. Nah itu dia, jadi pemirsa sekalian yang mungkin sedang bingung mau wisata kemana, langsung dimasukin wishlistnya Ya. untuk liburan ke Magelang, terutama di sekitaran Borobudur ini. Kalau untuk mengulik Magelang itu kalau Banyak untuk titiknya ini ya. kalau untuk 1 hari 2 hari tidak cukup. Soalnya ada 43 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magelang Nah khususnya. itu dia. Ya, Itu selain aja tadi Borobudur. kalau VW 1 hari sepertinya juga belum cukup. Belum, masih Ya. harus keliling lagi. Ya. Mas Bas, ini mungkin ada pesan buat pemirsa untuk mungkin yang masih penasaran dengan mau ke sini bagaimana, mungkin Mas Bas punya pesan buat pemirsa sekalian. Iya. Untuk pesan bahwasannya untuk para wisatawan yang ada di sini, kami selaku anak akansi yang dalam bidang pariwisata, khususnya untuk Beli Safari Tour, ya. Kami berharap untuk Borobudur menjadikan bahwasannya untuk kawasan destinasi wisata. Pada intinya dulu Magelang cuma hanya untuk ampiran wisatawan, tapi harapan kami selama ini alhamdulillah sekarang banyak wisatawan yang long stay Di sini. di Kabupaten Magelang, ya terutama di Borobudur. Ya sekarang untuk pengembangan pariwisata yang ada di Borobudur, ya
kami ada beberapa pilihan desa-desa wisata unggulan, termasuk pionir desa wisata yang menjamah sampai seluruh dunia. Terutama ada di desa wisata Candi Rejo, yaitu sebelah timur Borobudur, yaitu masih Ring 2 Borobudur. Ya, harapan kami tetap Magelang menjadikan long stay wisatawan yang lebih panjang untuk mengulik yang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magelang dan utamanya Borobudur. Ya. Mas Bas, sebenarnya kita masih penasaran nih dengan VW yang ada di belakang ini, kemudian paket-paket tour yang rentetannya ini ya, yang sambungannya dari VW Trip Borobudur ini. Tapi karena durasi yang ini sudah tidak memungkinkan, habis ini saya akan mencoba tadi yang disampaikan oleh Mas Bas untuk ke budidaya jamur, budidaya lebah, kemudian juga gerabah. Habis ini saya akan jalan-jalan ke sana. Matur suwun atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat pemirsa sekalian. Amin, amin, amin. Oke, matur suwun Mas Bas. Ya saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita akan bahas terkait dengan budidaya jamur yang ada di Borobudur. Dan di samping saya sudah ada Mas Puput Setioko. Langsung aja kita akan bertanya-tanya pada Mas Puput. Mas Puput, sebenarnya awal mula dari budidaya jamur Borobudur ini bagaimana sih Mas? Jadi awal mula usaha jamur itu kita mulai di tahun 2013, Mbak. 2013. Waktu itu kita bermula jadi petani jamur. Jadi usahanya ya jual jamur mentah, kemudian jual media jamurnya tadi yang saya liatin, kemudian jual bibitnya, bahan-bahan itu. Kemudian berkembang lagi ke 2016 untuk olahan jamur. Itu karena itu juga masih sendiri tuh? Masih sendiri. 2016 tapi sudah mulai ada karyawan dua waktu itu. Sudah mulai terjun ke pengolahan jamur, bikin jamur. Kemudian 2018 itu karena mulai ada VW, mulai ada Borobudur diangkat jadi super prioritas itu, kita sebagai UMKM terus diangkat, digandeng untuk jadi salah satu wisata edukasi atau wisata. Ikut dalam paket wisata itu ya. Jadi paket wisata. Nah, ini yang mau saya tanyakan di depan kita ini kan banyak jamur. Sebenarnya budidaya jamur punya Mas Puput nih, budidaya jamur apa aja? Di tempat kita ada 3, jamur tiram yang putih, yang paling cepat tumbuhnya. Yang biasanya buat ini ya. Yang paling sering ditemuin. Nah, ini seperti ini. Ini jamur tiram. Kemudian ada jamur kuping. Nah, jamur kuping ini seperti ini. Dimasak. Ya, ini yang paling biasanya buat sup, kimlo. Kemudian yang satu itu ada jamur lingzi seperti ini. Iya, lingzi atau lince. Kalau bahasa latinnya Ganoderma. Budidaya di sini juga? Iya, ini di sini juga sama punya teman-teman juga. Kita punya mitra-mitra juga. Nah, kalau yang ini sama ini kan mungkin kita udah biasa lihat ya Mas ya. Kalau yang lingse tadi itu budidayanya gimana? Ini lingzi itu hampir sama kayak tiram yang lain. Kita pakai backlog namanya, dibikin dari serbuk kayu juga. Kemudian ada pencampurannya tadi, yang membedakan setelah sterilisasi atau dikukus tadi, bibitnya yang membedakan. Jadi benihnya yang beda. Cuma medianya sama aja. Sama tumbuhnya prosesnya lebih lama. Dia butuh waktu. Ini yang lebih lama? Iya, ini butuh waktu sekitar 6 bulan sampai panen. Hampir setengah tahun. Dengan proses yang lama berarti harganya juga beda ya Mas ya? Pastinya Mbak, karena emang paling sulit budidaya jamur di tempat kita paling sulit jamur lingzi. Oh, kalau yang jamur lingzi ini dalam paketan biasanya di harga berapa Mas? Kalau di kita udah di pack siap saji, itu satu bungkus itu 80.000. 80.000? Iya, 1 kilo bisa jadi 15 sampai 17 bungkus. Ini manfaatnya apa nih Mas kalau ini? Nah, ini paling terkenal, ini jamur lingzi ini ada yang nyebutnya jamur keabadian. Wow, awet muda. Ya, karena panjang untuk panjang umur. Karena yang mengenalkan ada dari Cina, ini masuknya Shinsei. Ini masuknya Shinsei ya, kayak pengobatan alternatif gitu ya, untuk kesehatan. Lince, gitu ya. kalau orang Cina namanya lince nyebutnya, kalau kita lingzi gitu. Oh, ini berarti kalau pemirsa sekalian cari jamur, ini kan jamur kalau di Cina ini terkenal juga nih. Iya, terkenal banget. Jadi bingung-bingung carinya di mana, ternyata di sini. Di tempat kita. Jamur di Jamur Borobudur tempatnya Mas Puput ini. Yeah. Ini budidayanya kurang lebih 6 bulan, selama 6 bulan. Kemudian untuk harga jualnya juga beda dengan
jamur Jamur kuping kuping maupun sama jamur tiram. Kalau ini mengkonsumsinya memang harus direbus dulu. Itu kalau setelah dikeringkan seperti ini, itu kemudian kita potong-potong, Mbak. Kita potong tipis-tipis. Nah, setelah dipotong tipis-tipis itu kayak bikin teh. Jadi direbus 2 gelas air itu dididihkan jadi 1 gelas. Nanti airnya yang diminum. Oh, sampai airnya itu menyusut Menjadi 1 gelas ya. Tapi kalau kita supply juga, kita supply ke pabrik farmasi itu dibikin kapsul. Jadi yang sana sembuh ya, yang udah langsung tinggal konsumsi tanpa harus direbus. Mas, untuk budidaya ini dari 2013 tempatnya di sini atau tempatnya memang di sini, tapi yang sebelah sana diperluas. diperluas. Bahkan dulu di sini ini yang buat kita syuting ini dulu kebun, Mbak. Oh, Kebun. Jadi kita produksi yang di sebelah sana. Di sini benar-benar kebun, kita fokusnya ke petaninya, jual jamur mentahnya. Terus sampai saat ini dari budidaya jamur ini kan sudah mendapatkan manfaat yang banyak ya. Saya bilang manfaat karena kan tidak berimbas pada sisi ekonomi aja, tapi hal-hal yang lain, gandeng renteng kalau pastinya. Kalau Mas Puput sendiri merasakan manfaatnya selain bisa merekrut orang-orang untuk ikut membantu, ada apa lagi? Kita juga contohnya dulu gini, Magelang itu sebelum kita mulai bertani jamur itu nggak ada, sedikit banget, malah hitungannya nggak ada jamur. Nah, sejak kita mulai bertani jamur 2013 itu kita juga menggandeng mitra-mitra orang yang pengen tertarik dengan budidaya. Akhirnya mereka yang belum punya usaha, pengen usaha, akhirnya kita ajarin tentang bagaimana bertani jamur. Akhirnya mulai mereka mempunyai usaha sedikit. Akhirnya kita mulai mengedukasi ya berarti ya? Mengedukasi dan mengajak menjadi petani jamur. Akhirnya di area Magelang sini banyak petani jamur. Ya nggak banyak sekali tapi udah mulai ada. Berarti dari jamur-jamur ini selain budidaya jamur, kemudian diolah juga. Jadi ini macam-macam olahan jamur. Kemasan sudah praktis. Dibikin keripik jamur, kemudian dibikin kerupuk jamur. Tadi ada sate bakso jamur, dimsum, macam-macam lah serba olahan jamur. Itu juga satu paket di sini juga. Satu paket juga di sini. Tapi kita juga jual ada yang keluar, nggak cuma di sini. Berarti ada kemasan yang memang ada kemasan yang bal-balan, jadi tanpa merek biasanya. Mereka mintanya buat reseller kayak gitu. Oh iya ya, mereka bikin menjual sendiri. Jadi dari Mas Puput ini gelondongan lah ibaratnya gitu ya. Bal-balan gitu. Mereka rebranding sendiri. Iya, Mas, yang mau saya tanyakan Mas Puput kan sempat mengalami waktu masa pandemi Covid dulu. Itu kan hampir semua sektor memang tiarap lah dikatakan seperti itu. Bangkit dari itu bagaimana, Mas? Jadi waktu itu kita sebenarnya ada 3 walaupun jamur Borobudur itu satu, tapi ada 3 pasar, Mbak. Jadi ada bertani jamur, kita jual jamur mentah sama medianya. Kemudian olahan jamur, keripik tadi, kemudian yang pariwisata. Nah, yang 2 ini, yang keripik sama pariwisata, itu benar-benar nggak ada permintaan. Karena COVID. Untuk apalagi yang wisata, jalan ditutup pastinya. Keripik kita suplai ke toko oleh-oleh, ke warung-warung yang di luar dari Magelang sendiri, mereka juga tutup. Nah, yang terakhir kita bisa bertahan di bertaninya, karena waktu itu yang buka penjualan itu hanya di pasar tradisional, jual sayur kayak gitu. Tetap ada. Nah, kita bertahan di situ. Walau bertahan kadang karyawan-karyawan yang masuk 1 minggu 3 kali gitu aja. Tapi ya yang penting kalau buat saya waktu itu yang penting bisa bertahan aja udah alhamdulillah. Bertahan hingga akhirnya bangkit ini ya. Itu sambil menunggu, nggak tahu kita menunggunya sampai kapan waktu itu. Tetap menunggu. Tapi alhamdulillahnya begitu ini masuk dalam satu paket wisata ini lebih langsung melonjak, apalagi pas tahun pertama setelah kalau pembukaan pertama di COVID itu. Di COVID ya. Era new normal. Nah, itu saya ingat banget new normal gitu. Nah, itu baru rame-ramenya. Masyarakat kan ibaratnya habis puasa nggak boleh keluar-keluar. Ya, itu kayak dibuka langsung kayak brol waktu itu. Alhamdulillah. Ya. Mas Puput, matur suwun atas informasinya, perbincangannya. Semoga ini perbincangan yang kita obrolkan ini bisa menjadi manfaat, inspirasi juga buat pemirsa sekalian yang mungkin saat ini masih bingung mau budidaya apa ya yang kira-kira bisa berkembang. Meskipun semuanya harus berawal dari nol dulu atau mungkin sudah middle ya, mungkin bisa di-up-kan, bisa mendengar cerita dari Mas Puput tadi punya semangat baru. Amin. Oke, matur suwun Mas Puput, matur suwun. Kita akan lanjut lagi ke budidaya berikutnya. Oh iya.
kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi kita sudah berkunjung ke budidaya jamur, saat ini kita sudah berada di sentra gerabah yang ada di Desa Klipoh, Magelang. Oke, dan di samping saya ini adalah Pak Markoni selaku owner dari Sani Pottery. Pak Markoni, Siap. ada banyak hal nih yang mau saya tanya ini. Pak Markoni, terkait dengan Gerabah ini kan merupakan desa sentra gerabah. betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit oleh Pak Markoni. Ya, ini adalah tempat untuk membuat gerabah tradisional. Nama kampung kami Klipoh, Karanganyar, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kalau untuk tradisi pembikinan gerabah di sini sudah ada dari abad ke-9. Sudah lama banget. Kami hanya meneruskan tradisi yang dulu pernah diwariskan oleh leluhur kami dulu dari dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, pada saat itu kami disuruh oleh raja kami yang sangat legend sekali di sini, tentu mbaknya sudah pernah dengar, namanya Raja Samaratungga. Beliau itu dari dinasti Sailendra, mereka beragama Buddha Mahayana. Sedangkan kami itu adalah keluarga Sanjaya dulu, members atau kelompok tersendiri yang ada lebih dulu daripada Sailendra. Namanya Sanjaya, kami dulu pemeluk Siwa. Nah, pada saat itu kami memang di abad ke-9 sudah sedikit, dalam artian untuk agama, kami waktu itu sudah terdesak karena ada agama baru namanya agama Buddha, sehingga banyak dari warga kami yang pindah ke agama Buddha karena agama tersebut agama cinta kasih, agama egaliter yang tidak ada kasta. Nah, sehingga pindah ke sana. Nah, pada waktu itulah kami sudah sedikit sehingga dalam tanda kutip diperlakukan oleh Raja Sailendra itu untuk membuat peralatan dapur, alat makan minum masak yang terbuat dari tanah liat yang sekarang disebut gerabah. Awal mulanya seperti itu, dan ini masih kita lanjutkan sampai sekarang sudah 22 generasi. 22 generasi. Dan tadi dari pintu depan ini dusun ini kan memang sepanjang jalan sana lebih banyak memang gerabah-gerabah kanan kiri. Untuk gerabah-gerabah ini memang diproduksi sendiri atau memang menyertakan banyak karyawan atau bagaimana nih? Iya, ini 60% untuk penduduk di sini itu sekarang masih merupakan pengrajin gerabah yang turun-temurun itu. Kalau dulu 100%, tapi karena waktu ya mereka memilih profesi yang lain sehingga tinggal 60%. Nah, ini kewajiban kita sekarang untuk meneruskan itu. Meneruskan gitu ya. Betul. Tapi kan tetap ada update-update. Jika dulu, zaman dulu gerabah itu bentuknya seperti ini, fungsinya yang ini betul. aja. Sekarang Ya. sudah di-update gitu. Sudah. Ini sesuai dengan tuntutan dari customer ya. Kalau mereka menginginkan apa, kemudian ada gambar, kemudian juga kita berdiskusi, itulah fungsinya kita membuka diri terhadap orang lain. Oke, menerima masukan gitu ya Pak ya. Oke. Kalau kita lihat ini untuk penjualannya sendiri, apakah cuma melayani wisatawan yang berkunjung ke dusun ini, ke desa Klipoh ini, atau memang dijual juga ke ini lewat media sosial? Kita ada beberapa cara. Untuk cara tradisional kami ada local market, ya, ada pasar-pasar tradisional. Terus kemudian kita juga ada di media sosial, kita menyesuaikan dengan zaman. Nah, kita lewat Instagram maupun juga lewat via WA ya. Terus kemudian juga di kita online shop gitu ya Pak? Betul, kami juga kalau ada customer yang datang ke sini untuk berwisata, kemudian di sini ada edukasi wisata, transaksi di situ terjadi banyak. Dan kami juga sudah mencoba untuk ekspor. Oke, dan hingga saat ini ada kendala nggak yang dialami Pak Markoni dan teman-teman? Saya tidak menyebut kendala karena tabu buat kami. Nah, tantangan saja Tantangan ya. ya. Tantangan itu banyak. Nah, salah satunya bagaimana kita bisa mengembangkan produk ini sehingga dikenal oleh lebih luas masyarakat dan menyadarkan daripada masyarakat di seluruh dunia bahwa produk yang kita hasilkan itu adalah natural, ya, dalam artian alami, tidak pakai kimia, bisa digunakan di atas kompor, lebih aman dan rentan untuk kesehatan kita. Iya, Begitu. berarti memang pure ini dari alam semua ya, tidak ada Betul. tambahan Tidak ada macam-macam tambahan gitu, kimia apapun. biar awet, biar ini Ya. enggak ya. Berarti memang aman untuk food Betul, grade lah. iya. Justru orang-orang zaman dulu memang
Ya, sudah menggunakannya seperti itu. gerabah itu lebih sedap katanya. Betul. Iya. Oke, Pak Markoni, ini ada nggak ciri khas tersendiri dari gerabah yang berasal dari desa Klipoh? Klipoh ini. Ya, ini ikonnya satu. Tempat untuk makan, minum, dan masak. Alat untuk alas makan, alas minum, alas masak. Itu. Itu. Tidak yang lain. Kalau aksesoris itu kekinian aja, anak-anak muda yang Oh, mengembangkan. itu yang hasil upgrade-nya ya, Betul, seperti iya. kursi, Betul. vas bunga yang besar, Iya. seperti itu. Tapi Merupakan- kalau ikonnya yang menjadikan ciri khas kami itu adalah alat masak, alat makan minum. Itu. peralatan dapur seperti Betul. itu ya. Oke. Iya. Pak, berarti kalau di sini sempat kan sebelumnya juga pandemi COVID. Betul. Pandemi COVID itu hampir semuanya kan memang mengalami agak Down. oke. Tapi Oke. bagaimana bisa bangkit dari itu kan yang bisa menjadi inspirasi mungkin buat pemirsa sekalian yang saat ini mungkin sedang bingung dengan usahanya. Nah, ternyata ada rahasia agar bangkit dari itu. Iya. Ini sebenarnya bukan rahasia, boleh kita pelajari bersama. Ini adalah jam terbang atau pengalaman ya. Oke. Kami ada memang dari sejak dulu ya, sudah dari nenek moyang kami. Salah satu dari kunci kami itu ada istiqomah. Artinya kita terus-menerus ada dan tidak pembeli ataupun sepi maupun ramai pembeli ataupun keadaannya seperti apapun kita tetap harus produksi. Walaupun kita juga melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya tidak baik ya kita sedikit produksinya, tapi kalau banyak ya kita menyelesaikan market ya. Tapi paling penting adalah istiqomah kita. Kita jangan sampai menyerah, kita jangan sampai juga punya rasa putus asa dan sebagainya. COVID Tetap semangat. betul, seperti itu COVID-19 ya. kemarin justru memberikan keberkahan bagi kami. Karena apa? Karena banyak dari produk kami itu yang justru dipergunakan oleh masyarakat. Itu namanya pajasan atau tempat cuci tangan. Sampai ngantri-ngantri itu. Oh iya, Iya, pajasan buat ini ya. itu. Jadi karena jangan khawatir. sebelum masuk rumah pun harus cuci Harus tangan cuci kan tangan. kalau waktu COVID kemarin. Dan Betul. sekarang pun kalau diteruskan untuk cuci tangan, bersih-bersih itu tetap bagus. Iya. Matur suwun Pak Markoni, Sami-sami. sebenarnya masih banyak loh saya pengen Siap. ngobrol karena Ijik. gerabah-gerabah yang ada di Iya. sini itu bagus-bagus semua. Oke. Dan memang food grade tadi yang Oke. seperti disampaikan Oke. oleh Pak Markoni. Siap. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Siap. Matur Boleh, suwun. boleh ada sedikit satu kata? Iya, apa Ya. Pak Markoni? Kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari ini. Oke. Kami adalah pengawal sejarah. Kami adalah pengawal sejarah bahwa kalau kita pakai kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4, lajunya kemana Mbak Lisa? Kemana? Mbak Lia kemana? Lajunya Depan, kemana? depan, Ke depan. depan. Ada spion nggak? Spion, kanan kiri. Itulah sejarah. Oh. Kalau kita ke depan, sesekali kita melihat Ke belakang. sejarah ke belakang, tapi nggak terus melihat terus. Takut Sesekali aja, biar selamat ke depan. Itulah fungsinya sejarah. Oh. Jadi kami dari dulu sampai sekarang melihat sejarah itu hanya untuk melaju ke depan agar selamat. Begitu. Oh, mantap, juara banget ini kata-kata hari ini ya Allah, alhamdulillah. Matur suwun Pak Sami-sami. Markoni sudah Izin, membuat izin. kita juga bersemangat loh. Amin, Ternyata tuh amin, ya. kita harus Terima menatap kasih. ke depan, sesekali melihat ke belakang, tapi jangan melihat ke belakang terus, takutnya nanti malah jatuh. Betul. Kan? Oke, Oke. semangatnya luar Monggo. biasa. Iya, iya. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Oke. Ya saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Markoni. Semoga perbincangan kami bisa memberikan Anda inspirasi. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.